Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum ajmain. Sebagai hamba Allah, kita senantiasa berharap dan terus berdoa kepada Allah, Rabb yang menggenggam hidup dan juga mati. Semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga harta kita dibanyakan oleh Allah, anak keturunan kita dibaguskan dan dicerahkan masa depannya. Semoga rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita diberkahi olehnya. Semoga amal soleh kita diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga dosa, kesalahan, kehilafan dan kealpaan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dimudahkan berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum ajmain. Pada kajian kita di subuh hari ini adalah mentafakuri dan mentadabburi satu ayat di surah Al-Ahzab, ayat yang ke-21, ayat yang sering diangkat oleh para duat, para penceramah, khususnya di bulan yang kita berada di dalamnya saat ini, bulan Rabiul Awal. Adapun bunyi ayatnya, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian, fi Rasulillah, pada diri Rasul Allah, uswatun hasanah, teladan yang sempurna, liman kana yarjullaha, bagi siapa yang mengharapkan Allah, wal yaumal akhir, mengharapkan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan banyak menyebut nama Allah atau mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Tema besar yang kita ketengahkan dari satu ayat ini adalah uswatun hasanah, teladan yang sempurna. Kalau kita perhatikan bagian awal ayat, laqad kana lakum fi rasulillah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul Allah. Bagi kalian adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum yang hidup di akhir zaman, dan kita termasuk umat Rasul yang hidup di akhir zaman. Fi Rasulillah, pada Rasul Allah. Pada Rasul Allah yang dimaksudkan dengannya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi kita pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang sempurna. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini merupakan kenikmatan yang terbesar dari Allah, tentu untuk kita semua. Kenapa demikian? Karena
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di muka bumi ini dengan misi penyelamatan, yaitu menyelamatkan manusia, membebaskan manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Hal ini sebagaimana dikabarkan oleh Allah atau difirmankan oleh Allah di dalam surat At-Tolak, surat yang ke-65, di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Di bagian akhir ayat yang ke-10 Allah mengatakan, qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah menurunkan di tengah-tengah kalian itu zikra, peringatan. Dan salah satu bentuk peringatan itu adalah Rasulah, diutusnya, dihadirkannya di tengah-tengah manusia seorang Rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaikum ayatillah, untuk membacakan, memperdengarkan kepada kalian ayat-ayat Allah mubayyinat, dengan rinci, dengan terang, dengan jelas. Liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihat minaz zulumat ilan nur, untuk mengeluarkan, untuk membebaskan siapa saja dari manusia yang membenarkan Allah, membenarkan Rasul, membenarkan Islam, membenarkan Al-Quran, dari minaz zulumat. Di situ ditampilkan dalam bentuk jamak. Kalau bentuk tunggalnya adalah az-zulmu, kegelapan. Tapi Allah mengatakan minaz zulumat, bukan minaz zulmi. Minaz zulumat artinya dari banyak kegelapan. Bahwa Nabi mengeluarkan manusia dari banyak kegelapan. Ilan nur, bukan ilal anwar, tapi ilan nur. Nur dalam bentuk tunggal, bukan dalam bentuk jamak. Allah tidak mengatakan minaz zulumat ilal anwar, tetapi minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya, kepada satu cahaya. Kenapa disebut minaz zulumat, dari kegelapan? Dikarenakan di dalam Al-Quran ada 20 ayat yang menjelaskan kepada kita semua bahwa banyak manusia yang terjatuh dan terperangkap ke dalam 3 kegelapan. Allah berfirman, walakinna aktsaran nas la yu'minun. Kebanyakannya manusia itu tidak beriman. Artinya banyak manusia yang terjatuh dan terperangkap ke dalam kegelapan kekafiran. Yang kedua kata Allah, walakinna aktsaran nas la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Berarti banyak manusia yang terjatuh dan terperangkap ke dalam kegelapan kekufuran. Dan yang ketiga, walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Artinya kebanyakan manusia terjatuh dan terperangkap ke dalam kegelapan kejahilan atau kebodohan. Jadi Nabi SAW dilahirkan di muka bumi ini untuk menyelamatkan manusia, membebaskan manusia, mengeluarkan manusia dari 3 kegelapan ini, menuju kepada satu sumber cahaya, yaitu Islam. Tidak ada cahaya yang lain, hanya Islam. Maka sesiapa yang memilih menganut agama selain Islam pasti tertolak dan pasti akan merugi. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih agama selain Islam, pastilah agama itu tertolak, tidak diterima oleh Allah di akhirat nanti. Dan kelak dia akan merugi. Merugi maksudnya
masuk ke dalam neraka, naudzubillah min dzalik. Beruntung dan bersyukurlah kita sebab ditakdirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, terlahir dari rahim wanita muslimah, dan kita pun beragama Islam. Alhamdulillah. Sebab agama yang hanya diterima oleh Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Nah, ma'asyiral muslimin, maka Nabi SAW dilahirkan di muka bumi dengan misi penyelamatan. Makanya kelahiran Nabi SAW merupakan kenikmatan yang besar bagi umat ini. Bagaimana metode Nabi dalam upaya mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya? Ada 3 metode Rasulullah SAW dalam upaya mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan ini disebutkan di dalam beberapa ayat, diantaranya di surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 di ayat yang kedua. Allah mengatakan, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus di tengah-tengah penduduk kaum yang tadinya buta huruf seorang rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan mereka sendiri. Benar-benar Nabi terlahir dari manusia, dari kaum tersebut. Apa misinya Nabi kepada mereka? Apa metode Nabi dalam upaya mengeluarkan mereka dari kegelapan? Karena Allah mengatakan, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Meskipun mereka itu semuanya hidup dalam kejahilan, dalam kegelapan, tetapi dengan apa yang dilakukan oleh Nabi menjadikan mereka keluar dari kegelapan-kegelapan itu, bahkan membangun peradaban yang pernah menguasai 2/3 belahan bumi ini. Ternyata metode Nabi itu ada 3. Yang pertama adalah tilawah, yang kedua adalah tazkiyah, dan yang ketiga adalah ta'lim. Tilawah, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah mubayyinat, dengan terang dan jelas, sebagaimana di surat At-Talaq tadi. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajari mereka kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mengajari mereka syariat, mengajari mereka hukum, mengajari mereka aturan-aturan dalam kehidupan yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Karena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kenikmatan yang besar bagi umat ini, maka kelahiran Nabi itu disebut juga sebagai hari Allah, sebagai hari Allah. Dan di dalam surat Ibrahim ayat yang kelima, Allah mengatakan, wa zakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Sungguh pada hari-hari Allah itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, terdapat pelajaran-pelajaran likulli sabarin syakur, bagi yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Wa zakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka akan hari-hari Allah. Apa makna hari-hari Allah? Hari di mana Allah memberikan kenikmatan yang besar bagi umat manusia. Ma'asyiral muslimin, karena kelahiran Nabi merupakan nikmat terbesar bagi umat ini, maka hari kelahiran Nabi merupakan hari Allah yang harus selalu kita ingat. Dan di dalamnya ada pelajaran bagi orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur.
Tapi pertanyaannya, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, apa yang kita peringati? Tanggal kelahiran Nabi atau kelahiran Nabi? Kalau kita peringati tanggal kelahiran Nabi, silakan kita buka kitab Sirah Nabawi yang mungkin ada di rumah kita. Kebanyakan kitab Sirah Nabawi yang beredar di kaum muslimin di Indonesia adalah kitab Sirah Nabawi dari kitab Rahiqul Makhtum atau Sirah Nabawi yang ditulis oleh Syekh Mubarak Furi. Nah, kitab Sirah Nabawi ini yang banyak beredar. Banyak beredar di kalangan kaum muslimin, banyak diperjualbelikan. Ma'asyiral muslimin, di dalam kitab Sirah Nabawi, termasuk di kitab yang saya sebutkan tadi atau di kitab-kitab Sirah Nabawi yang lainnya, begitu kita lihat di bab daftar isi, kita lihat tanggal kelahiran Nabi, kita buka, kita akan dapati ternyata dalam penanggalan tanggal kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat khilaf. Apa itu khilaf? Perbedaan di kalangan para ulama tentang tanggal lahirnya Nabi. Ada yang berpendapat tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang berpendapat tanggal 10 Rabiul Awal, ada yang berpendapat tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang berpendapat tanggal 18 Rabiul Awal, ada yang berpendapat tanggal 22 Rabiul Awal, ada yang berpendapat tanggal 19 Rabiul Awal. Maka ada pendapat tanggal-tanggal sebelum tanggal 12 dan ada juga pendapat setelah tanggal 12 Rabiul Awal, meskipun di masyarakat kita banyak yang mengambil pendapat 12 Rabiul Awal untuk kelahiran Nabi. Namun sekali lagi tidak bisa kita nafikan, diingkari akan adanya pendapat-pendapat yang juga masyhur tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sepakat para ulama tanpa ada perselisihan satupun dari kalangan ahli sejarah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Itu sepakat para ulama. Ya. Mengenai tanggal kelahiran Nabi, khilaf di kalangan para ulama. Meskipun kita mengambil pendapat 12 Rabiul Awal, tapi kita harus terima kalau adanya pendapat-pendapat sebelum itu atau setelah itu. Dan ini dikemukakan, dijelaskan oleh para ahli sejarah dan ditulis di dalam kitab-kitab Sirah Nabawi yang beredar, yang banyak dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah bahwa kita tidak diperintah untuk memperingati tanggal kelahiran Nabi, tapi kita peringati hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi, salah satu dari kesyukuran beliau dilahirkan di hari Senin adalah beliau berpuasa di hari Senin. Artinya apa? Kalau kita peringati tanggal kelahiran Nabi, kita akan peringati satu kali setahun. Tapi karena kita memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan tanggalnya, maka kita akan mempelajari, kita akan menapaktilas tentang sirah kehidupan Nabi, tentang bagaimana penampilan Rasul dan bagaimana adab-adab kesehariannya. Sebagaimana Nabi bergembira dengan hari lahirnya, maka beliau berpuasa di hari Senin. Bukan hanya hari Senin sekali setahun, tapi setiap hari Senin beliau berpuasa. Setiap hari Senin beliau berpuasa. Karena apa? Nabi bergembira dengan hari kelahiran dirinya. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana di dalam konteks ayat ini kita bergembira, kita memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita memperingati kelahiran Nabi, kita bergembira dengan kelahiran Nabi adalah dengan menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, teladan yang sempurna. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, teladan yang sempurna dalam tiga hal. Yang pertama, Nabi uswatun hasanah dalam masalah akidah. Yang kedua, Nabi uswatun hasanah dalam masalah ibadah. Dan yang ketiga, Nabi
uswatun hasanah dalam masalah akhlak dan adab. Kita ulang, Nabi SAW itu qudwah, teladan dalam 3 hal. Teladan dalam masalah akidah, teladan dalam masalah ibadah. Dan ibadah ini ada 2 perinciannya, 2 kategori besarnya. Ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Nabi teladan dalam ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Lalu kemudian Nabi teladan dalam masalah akhlak, dalam masalah adab. Nah, sehingga memperingati kelahiran Nabi, bergembira dengan kelahiran Nabi adalah meneladani Nabi dalam 3 hal ini. Dalam masalah akidah misalnya, teladani Nabi dalam masalah akidah. Di antaranya, Nabi itu sangat membenci perdukunan. Nabi sangat membenci ramalan. Sehingga kata Rasulullah, man atakahinan au arrafan wa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammad. Siapa yang mendatangi perdukunan, siapa yang mendatangi tukang ramal, kemudian membenarkan perkataan keduanya, batal imannya, batal Islamnya, karena dia telah mengingkari apa yang turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Jadi dalam masalah akidah, kalau kita benar-benar bergembira dengan kelahiran Nabi, memperingati kelahiran Nabi, maka tinggalkan segala perdukunan. Tinggalkan perkataan-perkataan tukang ramal. Tinggalkan segala praktek-praktek kesyirikan. Karena musuh utama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah adalah kesyirikan. Sebab setinggi-tinggi dakwah yang diperjuangkan Nabi adalah tauhid. Makanya segala praktek kesyirikan kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Ketahuilah, siapa yang memelihara khodam dari kalangan jin atau meminta mencari khodam dari kalangan jin, maka dia telah mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah akidah, atau dia tidak mau meneladani Nabi dalam masalah akidah. Sebab Allah di dalam surat Al-Jin memberitahukan kepada kita di ayat yang ke-6, ada di antara laki-laki manusia yang mendatangi perdukunan untuk meminta bantuan. Sebagai perantara perdukunan itu meminta bantuan dari kalangan jin, meminta bantuan jin, atau melakukan semedi di tempat tertentu untuk meminta bantuan jin, atau melakukan ritual-ritual khusus untuk meminta bantuan jin. Dan kata Allah, jin tidak akan menambah baginya kecuali akan menyesatkannya, kecuali akan menyusahkannya. Ma'asyiral muslimin, bahkan sampai jin muslim sekalipun tidak boleh kita minta bantuannya. Karena mungkin jin muslim ini berniat membantu manusia, tapi akidah manusia pasti rusak. Pasti rusak. Makanya Nabi tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk meminta bantuan jin, meskipun itu jin muslim sekalipun. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang ditunggangi oleh jin, siapa yang didekati oleh jin, tidak akan sukses hidupnya. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Sebab ketika kemudian kita membutuhkan khodam dari kalangan jin, maka kita sedang meminta, berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun syarat kita meminta bantuan makhluk, yang pertama makhluk itu hadir dalam arti ada wujudnya. Yang kedua dia qadir, dia mampu. Maka jika kemudian kita minta bantuan manusia, misalnya Pak Polisi, polisinya ada dan dia qadir, dia mampu untuk menolong kita karena ada kasus pencurian, boleh, manusiawi, tidak dilarang, itu bab muamalah. Tetapi meminta bantuan jin, mendatangi pohon keramat tertentu, mendatangi gua-gua tertentu, lalu kemudian bersemedi di sana meminta bantuan jin, ini syirik, terjatuh pada
kesyirikan. Sebab jin ditakdirkan Allah sebagai makhluk gaib, bukan makhluk yang nampak. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Seorang pedagang misalnya, dalam upaya menglariskan barang dagangnya, dia memasang penglaris dalam bentuk wafak, ditempel di dinding-dinding kiosnya atau di dinding-dinding rumahnya. Maka ini adalah perkara yang bertentangan dengan akidah yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ada yang kemudian menanam tepat di depan kiosnya telur angsa, minyak wangi dan beberapa benda-benda tertentu yang disarankan oleh dukun untuk ditanam dan itu akan menjadi penglaris. Ini semua adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Ada juga orang yang bertatayur dengan menggantungkan nasib baik dan nasib buruk pada waktu, pada tempat, pada sikon atau pada angka. Maka ini juga bertentangan dengan akidah yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu tatayur? Menggantungkan nasib baik dan nasib buruk pada waktu, tempat, sikon atau angka. Contoh misalnya, di masyarakat tertentu ada yang menggantungkan nasib baik dan nasib buruknya itu dengan ketika terbangun dari subuhnya memeriksa mana dari lubang hidungnya yang paling longgar pernafasannya, kanan atau kiri. Kalau kemudian lubang kanan yang lebih longgar, maka kaki kanan yang menapak pertama kali di lantai setelah bangun tidur. Kalau kemudian lubang kiri hidung yang lebih longgar pernafasan, maka kaki kiri yang menapak terlebih dahulu di lantai. Yang parah kalau kedua hidungnya tersumbat, khawatir tidak turun-turun dari tempat tidurnya. Ya. Ada orang yang mau keluar rumah bertatayur dengan burung. Dia lihat burung dulu. Burung yang dilihat pertama kali jika terbang ke kanan, maka dia optimis akan baik, akan mujur harinya pada hari itu. Jika dia melihat burung pertama kali terbang ke arah kiri, maka dia mengatakan akan ada kesialan kalau saya keluar hari ini, maka dia tidak akan keluar. Ada orang yang kemudian bertatayur dengan angka. Makanya mereka mengatakan angka 3, angka 13 itu angka sial. Maka mereka yang bertatayur dengan ini, misalnya orang Cina yang punya keyakinan akan adanya angka sial seperti angka 3, angka 13, kalau kebetulannya mereka pembuat lift, maka kita lihat di lift tersebut tidak ada angka 3. Misalnya lantai 10 nih, ada 10 lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 2A, lantai 2B, langsung lantai 4. Enggak ada lantai 3-nya, enggak tertulis di situ. Atau bertatayur yang angka 13. Nanti lantai 12A, 12B baru 14. Enggak ada angka 13. Itu artinya pembuat lift ini bertatayur dengan angka-angka sial. Ya. Ma'asyiral muslimin, ada juga sebagian kaum muslimin, jangan akikah anakmu di hari Kamis, hari naas, hari sial. Jangan kamu akad nikah di hari Sabtu, hari naas, hari sial. Nauzubillah. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kalau kita berbicara sial, maka setiap hari, setiap waktu, setiap detik kita sial. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa? Allah yang telah bersumpah dengan waktu, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah demi waktu, dan waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah itu mencakup waktu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan kata Allah, manusia benar-benar merugi, sial selalu, illa kecuali orang yang beriman, yang beramal soleh, yang berdakwah, maka merekalah yang tidak akan ditimpa dengan kesialan. Tidak ada kesialan bagi mereka. Kesialan itu adalah bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Kesialan itu adalah bagi orang yang tidak beramal soleh. Itu kesialan. Maka kita tidak mengenal istilah hari sial secara khusus, tapi kita mengenal setiap hari sial kalau tidak diwarnai hari itu dengan iman dan amal soleh. Maka ma'asyiral muslimin, seorang mukmin
Bahkan kalaupun ditimpa dengan musibah, musibah itu bukan kesialan baginya, sebab musibah itu menjadi penggugur dosa. Musibah itu menjadi pengangkat derajat. Musibah itu menjadi pelipat gandaan pahala. Musibah itu penguat kesabarannya. Dan musibah itu jalannya masuk surga. Maka bukan kesialan meskipun ditimpa dengan musibah, tapi musibah itu adalah hikmah. Musibah itu adalah ujian dari Allah. Allah mengatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami pasti menguji kalian dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dan menguji kalian dengan hal-hal yang menyenangkan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian semua dikembalikan. Maka teladani Nabi dalam masalah akidah. Nabi teladan dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, ibadah ada dua, ada mahdo, ada gairu mahdo. Apa itu ibadah mahdo? Ibadah mahdo itu ibadah yang menunjukkan hubungan penghambaan langsung seorang hamba kepada Allah. Itu namanya ibadah mahdo. Seperti sholat, seperti puasa, haji, umroh, zakat. Ini adalah ibadah mahdo, penghambaan langsung seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ibadah mahdo, hukum asalnya adalah tauqifiyun. Apa itu tauqifiyun? Tauqifiyun itu artinya adalah hukum asal ibadah mahdo itu haram, tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang memerintahkannya. Itu hukum asal. Jadi ibadah mahdo hukum asalnya haram, tidak boleh dikerjakan kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Sehingga Nabi SAW adalah qudwah dalam masalah ibadah mahdo. Sehingga dalam ibadah mahdo tidak boleh melakukan penambahan-penambahan atau pengurangan-pengurangan dalam ibadah mahdo kecuali ada dalilnya, ada dasarnya. Kalau tidak ada, tinggalkan. Contoh ma'asyiral muslimin, dalam gerakan takbir saja, ya dalam gerakan takbir saja, kita baca di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, yaitu kitab yang berbicara tentang fikih dalam pandangan mazhab, dalam pandangan mazahib, dalam pandangan beberapa mazhab. Maka tidak mengapa kita berbeda di dalam beberapa gerakan-gerakan sholat selagi ada dasarnya, ada dalilnya. Contoh misalnya gerakan dan lafaz takbir saja, 3 pendapat yang rojih, 3 pendapat yang kuat, boleh bersamaan antara lafaz dan gerakan takbir. Allahu Akbar bersamaan. Boleh lafaz terlebih dahulu baru gerakan takbir. Allahu Akbar. Boleh juga gerakan dulu baru lafaz takbir. Allahu Akbar. Ada dasarnya maka boleh kita lakukan. Gerakan takbir juga ada beberapa pendapat, dan pendapat-pendapat ini juga ada dasarnya. Yaitu yang pertama, telapak tangan dalam keadaan menghadap kiblat, terbuka dan sejajar dengan telinga. Bahkan boleh mendekati atau ibu jari kita menyentuh telinga sedikit atau mendekati telinga. Seperti ini. Nah, ada juga pendapat di depan dada. Dan ada juga pendapat telapak tangan menghadap ke arah sujud. Seperti ini. Nah, sehingga kita pilih salah satu gerakan-gerakan ini benar karena ada dalilnya. Maka Allahu Akbar atau Allahu Akbar atau ini menghadap ke tempat sujud, Allahu Akbar. Ada dasarnya. Tapi tidak boleh bertakbir seperti memalu. Allahu Akbar. Apa dasarnya? Kalau ada dasarnya, lakukan. Kalau tidak ada, tinggalkan. Tapi saya dapatkan dari guru saya, iya, coba lihat dasarnya. Kalau ada, amalkan. Tidak mengapa. Boleh kita bertaklid kepada orang yang berilmu, boleh. Kita bertaklid kepada guru kita, ustadz kita, selagi ada dasarnya. Tapi kalau nggak ada dasarnya, jangan kita bertaklid. Kita bertanya, ustadz, guru, kenapa takbirnya seperti itu? Apakah ada memang riwayatnya? Guru menjelaskan, oh iya, ini ada riwayatnya, ada penjelasannya. Maka kita lakukan. Nah, termasuk juga adalah bersedekah. Itu juga ada banyak pendapat dan semuanya kuat.
Ada pendapat yang pertama, telapak tangan kanan itu berada di punggung telapak tangan kiri, seperti ini posisinya. Bisa di atas dada, bisa turun sedikit, dan paling minimal di atas pusar. Maka boleh tepat di atas pusar, boleh di atas sedikit, boleh sampai di depan dada. Tapi kalau sampai di bawah dagu nggak ada itu. Atau di bawah pusar, kecuali gemuk. Kalau gemuk biasa agak sulit tuh, genduk perutnya sulit dia untuk bersedekap. Ya di atas pusar, biasanya di bawah pusar. Nggak apa-apa karena itu bukan sengaja. Nah ini juga kemudian boleh pergelangan tangan bertemu dengan pergelangan tangan. Bahkan posisi telunjuk bisa tepat di lengan, dan kemudian 4 jari merangkul dengan ibu jari merangkul, dan boleh juga di atas keseluruhan seperti ini. Boleh juga seperti ini, bukan tepat di pergelangan tangan. Boleh seperti ini. Tapi yang tidak boleh Allahu Akbar. Nah ini nggak ada dasarnya. Maka jangan ikuti. Artinya apa? Kita berlapang dada dengan perbedaan-perbedaan selagi ada dasarnya, ada dalilnya. Tapi kalau nggak ada dalilnya kita tinggalkan, sebab ibadah mahdho itu tauqifiyun, hukum asalnya haram dilakukan sampai ada dalilnya. Namun ketika nanti terjadi perbedaan-perbedaan, manakah yang kita ambil? Kita ambil apa yang menjadi kebiasaan di masyarakat. Al-adatu muhakkamah. Apa yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan itu ada dasarnya, itu yang kita lakukan. Supaya apa? Tidak menimbulkan fitnah karena ketidaktahuan masyarakat tentang gerakan-gerakan tersebut. Nah, seperti ma'asyiral muslimin, di dalam duduk tasyahud akhir untuk sholat yang 2 rakaat, apakah tawarruk atau iftiras? Itu ada pendapat yang kuat. Menurut mazhab Syafi'i, semua duduk untuk rakaat yang terakhir, baik rakaat 1 rakaat atau 2 rakaat atau 4 rakaat adalah tawarruk. Ya. Sedangkan bagi mazhab Hambali, untuk sholat yang 2 rakaat wajib atau sunnah duduknya iftiros ketika tasyahud akhir. Tapi kalau kemudian sholat yang 1 rakaat seperti witir, terkadang ada yang 2 rakaat tambah 1 rakaat, maka 1 rakaatnya duduknya tawarruk. Hanya untuk sholat yang 2 rakaat wajib atau sunnah dalam mazhab Hambali duduknya iftiros. Mazhab Syafi'i dia tidak merincikan itu, tapi dia merincikan pokoknya sholat yang rakaat yang terakhir duduk tasyahud akhirnya adalah tawarruk. Nah ini khilaf, tapi dasarnya ada, kedua-duanya kuat. Sehingga ma'asyiral muslimin yang seperti ini, lakukan saja apa yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, sebab kedua-duanya adalah benar. Nah sehingga dalam perkara ini Nabi adalah qudwah dalam masalah ibadah. Lakukan sesuatu kalau ada dasarnya, dan kalau ada dasarnya meskipun kita berbeda, kita berlapang dada karena ada dasarnya. Dan Nabi itu kedua dalam masalah ibadah gairu mahdho. Apa itu ibadah gairu mahdho? Gairu mahdho itu adalah ibadah antara manusia ketika berinteraksi dengan manusia lain. Ya, ibadah yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia lain. Seperti ketika bermuamalah, maka itu ibadah. Ketika manusia bermuamalah dalam masalah ekonomi, bermuamalah dalam syirkah, bermuamalah dalam urusan pernikahan, bermuamalah dan berbagai hal lainnya. Maka bermuamalah dalam masalah politik, ya dalam masalah organisasi, yayasan, itu semua muamalah. Ini beribadah atau akan bernilai ibadah jika pertama niatnya karena Allah, yang kedua caranya tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi. Sehingga hukum asal dalam ibadah gairu mahdho itu adalah al-aslu fiha al-ibaha hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya ibadah gairu mahdho itu adalah boleh, hukum asalnya. Maka lakukan apa saja dalam ibadah gairu mahdho selagi tidak ada sesuatu yang menyebabkan keharaman terjadi. Apa hukum arisan? Arisan itu boleh, silakan lakukan.
kalau niatnya berarisan saling ta'awun tolong menolong, maka bernilai ibadah. Tapi apabila di dalam akad arisannya ada unsur riba, jadi haram. Jadi haram. Misalnya disepakati dalam peserta arisan nih, siapa yang keluar namanya dia wajib jadi tuan rumah di bulan depan. Ini jadi riba hukumnya. Kenapa jadi riba? Sebab kata Nabi SAW, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad utang piutang yang mempersyaratkan adanya tambahan manfaat, maka hukumnya adalah riba. Tambahan manfaat itu bisa materi, bisa non materi. Ketika dipersyaratkan tambahan manfaat sebagai konsekuensi dari akad utang piutang, maka hukumnya riba. Nah, ketika dipersyaratkan siapa yang namanya keluar di dalam lot jadi tuan rumah di bulan depan atau di lot berikutnya. Ketika dia jadi tuan rumah, dia akan mempersiapkan makanan, jamuan, minuman. Itulah tambahan manfaatnya. Kenapa? Dipersyaratkan. Andaikan tidak dipersyaratkan, tidak ada masalah. Tapi karena dipersyaratkan, maka menjadi kewajiban siapa yang namanya keluar untuk menjadi tuan rumah. Dan ketika dia jadi tuan rumah, tentu dia akan menyajikan makanan, minuman, dan seterusnya. Nah, sementara arisan itu adalah akad utang piutang. Seseorang yang keluar namanya, dia berhutang kepada orang lain, pada peserta lainnya. Baik. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, hukum asal dalam ibadah ghairu mahdh ini boleh. Silakan kita berkreativitas, silakan kita berinovasi, yang penting tidak ada sesuatu yang haram di dalamnya. Nah, bedanya ibadah mahdh, tidak boleh berinovasi, tidak boleh berkreativitas kecuali ada dalil yang memerintahkan. Ibadah ghairu mahdh silakan berinovasi, silakan berkreativitas selagi tidak ada dalil yang melarang. Ya, selagi tidak ada dalil yang melarang. Kalau ada dalil yang melarang, tinggalkan. Tapi tidak ada dalil yang melarang, lakukan apa saja. Sehingga rumusnya begini, kalau ibadah mahdh, jangan cari dalil yang tidak melarang. Ini yang seringkali terjadi kekeliruan. Dia lakukan ibadah mahdh hukum asalnya, tapi dia mengatakan mana dalil yang melarang. Untuk ibadah mahdh jangan cari dalil yang melarang, cari dalil ada nggak yang perintahkan. Nah, bedanya kalau ibadah ghairu mahdh, jangan cari dalil yang memerintahkan, tapi cari dalil ada enggak yang melarang. Kita rubah kayu jadi meja, jangan cari mana dalil yang memerintahkan itu, enggak usah. Cari dalil ada enggak yang melarang kayu dirubah jadi meja. Oh, enggak ada, lakukan saja. Ya, seperti itu. Jadi ma'asyiral muslimin, seringkali ini dipertukar balikkan antara ibadah mahdh dan ibadah ghairu mahdh. Akhirnya banyak orang berbuat bid'ah karena mengatakan tidak ada dalil yang melarang. Ya, banyak orang berbuat amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi dengan alasan tidak ada dalil yang melarang. Padahal ibadah mahdh jangan cari dalil yang melarang, tapi cari dalil yang memerintahkan. Kalau ada dalil perintah, lakukan. Kalau tidak ada, tinggalkan. Baik. Kemudian Nabi SAW, karena dia qudwah dalam masalah ghairu mahdh, contohnya adalah ketika kita sebagai pedagang. Nah, dalam berdagang, tinggalkan kecurangan. Jangan curang dalam takaran, dalam timbangan. Sebab ini ibadah ghairu mahdh. Jangan lakukan tadlis. Apa itu tadlis? Menutupi cacat pada barang yang dijual. Nggak boleh kita tutupi barang yang kita jual ada cacatnya, kita tutupi, kita sembunyikan. Nggak boleh. Transparankan. Barang ini saya jual, tapi ini ada cacatnya, pernah jatuh sekali, 2 kali, ada retak sedikit. Ini mungkin retaknya halus sehingga tidak disadari oleh pembeli, tapi jangan ditutupi, sampaikan supaya dia ridho membeli. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijara antaradi minkum Surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang beriman, jangan kalian saling memakan harta di antara kalian kecuali dalam bentuk perdagangan yang kalian saling meridhoi. Tidak boleh memakan harta orang lain secara batil, ya, dengan menipu, dengan riba, dengan curang dan seterusnya. Nah, makanya pejabat yang mencintai Rasul, pejabat yang bergembira dengan kelahiran Rasul tidak jadi koruptor. Pedagang yang mencintai Rasul, bergembira dengan kelahiran Rasul, tidak akan curang dalam takaran, dalam timbangan.
Kemudian ma'asyiral muslimin, Nabi kedua dalam masalah apa? Dalam masalah akhlak dan adab. Ya. Adab itu artinya adalah akhlak yang baik. Ya, adab itu artinya akhlak yang baik. Nah, Nabi kedua dalam masalah adab. Dalam masalah adab. Makanya kita belajar bagaimana mengenali adab-adab Nabi mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kita pelajari, kita harus kenali itu. Bagaimana Nabi bangun tidur, bagaimana Nabi masuk kamar mandi, bagaimana Nabi makan, Nabi minum, keluar rumah, bagaimana Nabi berkendaraan. Maka kita pelajari adabnya, bukan kemudian makanannya Nabi yang harus kita makan, bukan kendaraannya Nabi yang harus kita kendarai, salah. Sebab itu semua wasilah, namanya maslahatul mursalah. Tapi yang kita pelajari itu adab. Bukan kemudian karena Nabi naik onta, sunnahnya kita harus naik onta, cari onta. Bukan. Sunnahnya kita adalah pelajari adab berkendaraan. Maka kendaraannya boleh mobil, boleh motor, boleh sepeda, tapi adabnya, adab berkendaraan. Bukan harus cari onta, ya. Karena onta itu adalah wasilah, bukan bagian daripada sunnah. Sunnah itu apa yang disandarkan kepada Nabi, bukan disandarkan pada benda, pada kendaraan. Apa yang disandarkan pada Nabi dari ucapan, perbuatan, dan juga tindakan. Maka kita pelajari ma'asyiral muslimin adab-adabnya Rasul. Bagaimana akhlak Nabi? Akhlaknya Nabi ketika berinteraksi dengan manusia. Contohnya, Nabi diam dalam 3 hal. Nabi diam dalam 3 hal. Nabi diam untuk berzikir, untuk berfikir, dan untuk memuliakan orang yang berbicara di hadapannya. Sehingga Nabi dalam riwayat tidak pernah menyangga atau memotong lawan bicaranya. Seringkali kita tidak sabar, orang ngomong langsung kita potong tuh pembicaraannya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan ketika bermuamalah, berinteraksi, berbicara dengan manusia lain. Nabi tidak pernah menyangga atau memotong lawan bicaranya. Ketika ada orang yang memanggil Nabi dari arah belakang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan membalikkan seluruh tubuhnya. Ketika Nabi dipanggil dari arah belakang, beliau akan membalikkan seluruh tubuhnya menghadap kepada orang yang memanggil beliau. Kalau kita seringkali hanya menolehkan kepala saja, gitu. Padahal Nabi mengajari kita, kalau dipanggil atau ada orang yang berhajat kepada kita dari arah belakang, balikkan tubuh kita. Kenapa? Memuliakan manusia. Jangankan manusia hidup, manusia mati dimuliakan, apalagi ketika dia hidup. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Bahkan sikap-sikap yang sebenarnya tidak kita maksudkan merendahkan manusia, tetapi sikap itu bisa terindikasi merendahkan manusia secara perbuatan walaupun bukan secara niat. Ketika kita hanya menoleh kepala, itu seperti kita merendahkan manusia secara sikap walaupun niat kita tidak. Maka Nabi, ada namanya dalam Islam prinsip az-zirai, bahwa pencegahan lebih utama daripada pengobatan. Bahwa perbuatan ini terindikasi bisa menyebabkan kesombongan, merendahkan orang, maka Nabi membalikkan seluruh tubuhnya supaya memuliakan nih. Jangankan dia hidup, dia mati pun dimuliakan, apalagi ketika dia hidup kita muliakan. Nah, seperti itu ma'asyiral muslim. Bahkan sampai duduk Nabi melarang duduk dengan bersandar tangan kiri seperti ini. Enggak boleh. Kenapa? Mencirikan kesombongan. Mencirikan kesombongan. Ada orang di depan kita, kita duduk seperti ini. Ya, ini Nabi melarang walaupun kita tidak bermaksud untuk sombong di hadapan manusia, tapi duduk itu mencirikan duduknya orang yang sombong. Sehingga Nabi melarang jangan duduk seperti itu. Tapi boleh dengan kedua tangan bersandar seperti ini. Ya, tapi tidak boleh dengan satu jari. Mohon maaf, dengan satu tangan, apalagi tangan kiri. Boleh dengan kedua tangan. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Itu adalah adab. Maka tugas kita adalah yang mencintai Rasul, bergembira dengan kelahiran Rasul, memperingati kelahiran Nabi, kenali adab-adab Nabi. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kita pelajari. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Lalu siapakah yang diakui Allah? Siapakah yang diakui Allah bahwa ini nih hamba-hambaku yang benar-benar mencintai Rasul,
bergembira dengan kelahiran Rasul, betul-betul memperingati kelahiran Nabi. Siapa yang diakui Allah Subhanahu wa taala? Sebab banyak orang yang mengaku cinta Rasul, bergembira dengan kelahiran Nabi, memperingati kelahiran Nabi, tapi tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diakui oleh Allah itu hanya 3 cirinya, yaitu liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang pertama adalah liman kana yarjullaha, bagi siapa yang mengharapkan Allah. Mengharapkan Allah itu artinya mengharapkan Allah di dunia dan mengharapkan Allah di akhirat. Mengharapkan Allah di dunia artinya mengharapkan cinta dan ridho Allah di dunia. Mengharapkan Allah di akhirat artinya mengharapkan perjumpaan dengan Allah, melihat wajah Allah. Mengharapkan cinta dan ridho Allah di dunia, rumusnya hanya satu: ikuti Rasulullah. Makanya yang pasti bergairah, bersemangat mengikuti Rasulullah, meneladani Nabi adalah mereka yang menginginkan cinta dan ridho Allah di dunia. Jadi kalau kemudian mereka tidak menginginkan cinta dan ridho Allah, yakinilah dia tidak akan bersemangat meneladani Nabi, nggak bakal bersemangat. Yang bersemangat meneladani Nabi, yang sungguh-sungguh mencintai Nabi adalah mereka yang menginginkan cinta dan ridho Allah di dunia. Dalilnya surat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan kepada umatmu, wahai Muhammad, kalau mereka memang benar-benar cinta kepada Allah dan mengharapkan cinta Allah kepada mereka, rumusnya hanya satu, fattabi'uni, mereka wajib mengikuti engkau. Ya. Mereka wajib mengikuti engkau. Sebab jalan untuk mendatangkan, mengundang cinta dan ridho Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 3 hal yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian mengharapkan wajah Allah di akhirat. Mengharapkan wajah Allah di akhirat artinya melihat wajah Allah. Siapa yang melihat wajah Allah pasti masuk surga. Karena melihat wajah Allah merupakan kenikmatan yang menjadi puncak di dalam surga. Terhalang dari melihat wajah Allah artinya kekal di neraka. Karena penghuni neraka tidak akan pernah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah puncak kenikmatan, tidak mungkin diperlihatkan kepada orang kafir atau penghuni neraka. Nabi bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, fakarihallahu liqa'ahu." Siapa yang cinta untuk berjumpa dengan Allah di akhirat, Allah sangat cinta berjumpa dengannya. Siapa yang tidak berangan-angan melihat wajah Allah, Allah pun tidak sudi untuk melihatnya di akhirat nanti. Tapi orang yang melihat wajah Allah itu masuk surga. Yang tidak melihat wajah Allah masuk neraka, nauzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, rumus untuk bisa melihat wajah Allah itu ada 2 rumusnya. Terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah di akhirat, lakukan 2 hal. Pertama, falyamal 'amalan shalihan, lakukan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu syaratnya hanya 2. Pertama, antakuna an-niyatu khalisatan lillah, niatnya harus benar karena Allah. Yang kedua, ayyakunal amalu muwafaqan bima jaa bihi ar-rasul, perbuatannya atau pengamalannya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau niatnya karena Allah, cara kerjanya, cara pengamalannya, perbuatannya sesuai dengan petunjuk Nabi, barulah amalan perbuatan itu terkategori amal soleh. Sehingga untuk supaya perbuatan kita ternilai amal soleh di sisi Allah, rumusnya hanya satu: teladani Nabi dalam masalah ibadah, baik mahdo atau gairu mahdo. Syarat yang kedua berjumpa dengan Allah
adalah wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Tinggalkan segala bentuk dan praktek kesyirikan. Meninggalkan segala bentuk dan praktek kesyirikan artinya meneladani Nabi dalam masalah akidah. Sehingga rumus untuk berjumpa dengan Allah di akhirat ternyata juga adalah meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah adab. Baik. Kemudian yang kedua, yang diakui Allah benar-benar bergembira dengan kelahiran Rasul, benar-benar memperingati kelahiran Nabi adalah mengharapkan kesuksesan, keberuntungan di hari kiamat, wal yaumal akhir, mengharapkan keberuntungan, kemenangan pada hari kiamat. Apa makna keberuntungan pada hari kiamat? Arti keberuntungan pada hari kiamat adalah selamat dari neraka dan masuk surga. Dalilnya surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang selamat dari neraka dan masuk surga, maka dia telah benar-benar mendapatkan keberuntungan. Jadi keberuntungan di akhirat itu tidak tersentuh api neraka dan masuk ke dalam surga. Tapi rumus untuk mendapatkan kesuksesan di akhirat, selamat dari neraka dan masuk surga adalah mentaati Allah, mentaati Rasul. Itu rumusnya. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 71. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, maka dia telah benar-benar mendapatkan keberuntungan yang besar, kemenangan yang nyata dunia dan akhirat. Makanya rumus untuk menjadi pemenang di akhirat adalah dengan mengikuti Rasulullah, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di situ disebut atiullah wa atiur rasul, taat Allah, taat Rasul. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul. Kenapa? Karena mentaati Allah sudah pasti mentaati Rasul, mentaati Rasul sudah pasti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang diakui oleh Allah benar-benar cinta kepada Nabi, bergembira dengan kelahiran Rasul, benar-benar memperingati kelahiran Nabi adalah wa zakarallaha katsira, yang banyak mengingat Allah, yang banyak berzikir. Banyak berzikir merupakan ciri mukmin sejati. Dalilnya adalah firman Allah surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Yang diseru untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya orang yang beriman. Makanya cirinya mukmin itu banyak berzikir, banyak menyebut nama Allah. Orang munafik tidak banyak berzikir. Orang munafik disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 142 tentang ciri orang munafik, wala yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Karena mukmin itu banyak menyebut nama Allah, makanya mukmin itu pasti banyak mengikuti Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan untuk selalu menyebut nama Allah dalam setiap tindakan, dalam setiap perbuatan. Nabi mengatakan, kullu kalamin aw amalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa ajzam. Semua ucapan dan perbuatan kalau tidak diawali dengan nama Allah tercabut keberkahan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepak terjangnya dari bangun tidur sampai tidur kembali selalu menyebut nama Allah. Maka orang yang banyak menyebut nama Allah pasti meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pasti. Sebab Nabi bangun tidur langsung menyebut nama Allah. Masuk kamar mandi menyebut nama Allah. Keluar kamar mandi menyebut nama Allah. Mau makan menyebut nama Allah. Setelah makan menyebut nama Allah. Mau minum menyebut nama Allah. Setelah minum menyebut nama Allah. Ya. Berpakaian menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Sehingga ma'asyiral muslimin, orang yang meneladani Nabi itu pasti banyak menyebut nama Allah.
Apalagi kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Maka orang yang beriman itu pasti akan banyak membaca Al-Qur'an. Karena selain Al-Qur'an adalah akhlaknya Nabi, juga di dalam Al-Qur'an terdapat pengulangan lafaz Allah sebanyak 2669 kali. Artinya orang yang suka baca Quran pasti akan banyak menyebut nama Allah. Ketika Al-Quran dibuka secara acak, di halaman yang terbuka akan didapati nama Allah berulang, bisa 8 kali dalam satu halaman. Maka orang yang banyak baca Quran pasti akan banyak menyebut nama Allah. Sedangkan Al-Quran sendiri adalah akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Allah, wa zakarallaha katsira, orang yang pasti bersungguh-sungguh meneladani Nabi, bergembira dengan kelahiran Rasul, memperingati kelahiran Nabi, adalah orang yang banyak mengingat Allah, banyak berzikir. Sebab wasilah untuk banyak berzikir adalah meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ma'asyiral muslimin, dari tadabbur akan satu ayat yang mulia ini, Al-Ahzab ayat 21, terjawab 3 persoalan. Pertama, apakah kita perlu memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Terjawab, iya, kita harus memperingati kelahiran Nabi, sebab kelahiran Nabi merupakan nikmat bagi umat ini, dan sudah kita terangkan dalil-dalilnya. Yang kedua, bagaimana cara kita memperingati kelahiran Nabi? Sudah kita jawab dengan menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Yang ketiga, siapakah yang bersungguh-sungguh meneladani Nabi, bergembira dengan kelahiran Rasul? Juga sudah kita jawab, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Sehingga ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti ketika menyeberangi titian sirat, ada yang Nabi dari ujung sudah mengatakan, ummati ummati sallim alaihi, ya Allah ini sepertinya umatku, tolong dia. Tapi Allah mengatakan, laisa min ummatik, dia bukan umatmu wahai Muhammad, dia banyak menyelisihi sunnahmu. Dia mengaku sebagai umatmu, tapi dia banyak menyelisihi engkau. Dia mengaku cinta engkau, tapi banyak menyelisihi ajaranmu. Maka ma'asyiral muslimin, jangan jadi seperti itu. Tapi kita menjadi umat Rasulullah, diakui oleh Nabi sebagai umatnya, dan Allah membenarkan bahwa kita adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita benar di dalam menjadikan Nabi sebagai qudwah dan juga sebagai teladan. Ma'asyiral muslimin, nakhtafi bihadzal qadar, nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, falyatafaddal alaihi mashkura majura. Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di ekonomi yang sulit ini, saya sering lihat postingan di media sosial tentang ustadz yang berkata seperti ini: amalkan amalan ini, insya Allah doa kamu akan diijabah, entah itu zikir, sholawat, tahajud, atau apapun di sedekah subuh. Tapi mirisnya di kalau kolom komentar itu banyak sekali yang testimoni negatif seperti gini, gue udah melakukan tapi kok nggak ada hasilnya gitu loh. Itu di dunia maya. Di dunia nyata saya punya pengalaman sendiri, teman SMA saya Ustaz, dia menjadi murtad. Murtad itu dia tetap Islam tapi meninggalkan sholat gitu. Dia dari awal nikah dia pengen punya anak laki-laki. Dia selalu berdoa, anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga masih tetap perempuan. Dia udah mulai goyang tuh iman terhadap Allah. Kemudian itu ketika saya tanya, dia menjelaskan seperti itu. Terus ketika anak keempat, dia saat malam dia cuma minta ke karuhun. Karuhun itu kalau bahasa Sunda nenek moyang kali ya. Minta anak laki, dan benar dikasih anak laki. Sejak itu dia sudah yakin bahwa Allah itu nggak ada. Pertanyaan saya adalah, apakah Nabi Muhammad itu pernah doanya tertolak? Karena setahu saya nggak ada, karena doa untuk sahabat pun dijabah sama Allah. Nah, dan pertanyaan kedua, bagaimana kita menasihati kepada orang-orang yang udah berusaha
percaya sama Allah terus ternyata tetap tidak diijabah gitu, tanpa menyalahkan tata cara ibadah mereka gitu. Karena kalau ketika kita salahkan psikologi mereka pasti bakalan terserang gitu. Misalnya kita mengatakan mungkin kamu nggak ikhlas gitu dalam doanya. Nah, jadi saya mohon, mungkin saya bisa memberi nasihat kepada teman-teman saya yang di zaman susah ini pengen keluar dari kemiskinan. Terima kasih. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'du. Di dalam Al-Quran ada 7 asbabu rizki. Ada 7 sebab-sebab yang mendatangkan rezeki, sebab-sebab yang melipat gandakan rezeki. Ada 7. Tapi mungkin tidak akan kita bahas secara detail satu demi satu. Kita akan sebutkan saja poin-poinnya, dan mungkin tidak menyebutkan dalil-dalilnya karena untuk menyingkat jawaban. Bahwa yang pertama adalah takwa. Dasarnya adalah surat At-Tolak di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yang kedua adalah tawakal, yaitu surat At-Tolak di ayat yang ketiga. Kemudian yang ketiga adalah solat. Solat surat Toha di ayat yang ke-132. Kemudian yang keempat adalah bersyukur, surat Ibrahim ayat yang ke-7. Kemudian yang kelima adalah istighfar, yaitu surat Hud ayat yang ke-52 dan surat Nuh di ayat yang ke-12. Kemudian sedekah atau infak, yaitu surat Saba ayat 39, surat At-Taghabun di ayat yang ke-17 dan surat Al-Baqarah 261. Dan kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah ikhtiar. Ikhtiar di surat Shad ayat 41, di surat Maryam ayat 25 dan surat Al-Mulk ayat yang ke-15. Nah, ini adalah 7 sebab, ya, sebab yang membuka pintu rezeki, mendatangkan rezeki, ya, mendatangkan rezeki bahkan berlimpah. Ya, 7 sebab di dalam Al-Quran. Tapi kita harus kembali kepada pemahaman dasar kita bahwa ibadah itu merupakan haknya Allah dan kewajiban hamba. Jadi kita beribadah itu bukan untuk meminta hak. Kita beribadah itu mempersembahkan apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di dalam pembahasan kitab tauhid ada yang disebut dengan syirik iradah. Apa itu syirik iradah? Syirik kehendak, di mana kita beribadah bukan mempersembahkan haknya Allah, bukan memberikan haknya Allah, tapi kita beribadah untuk mendapatkan keinginan. Nah, ini namanya syirik iradah. Adapun kemudian kita mengharapkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian daripada hikmah. Tetapi tujuan kita beribadah itu adalah mempersembahkan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makanya Allah akan menguji hambanya. Apakah hambanya ini beribadah kepada Allah karena haknya Allah, atau beribadah kepada Allah karena kepentingan dunianya? Nah, ini nanti ujiannya ada di dalam surat Al-Hajj di ayat yang ke-11. Allah mengatakan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang gagal dalam ujian beribadah kepada Allah, yaitu mereka tidak tulus beribadahnya untuk Allah. Mereka tidak sungguh-sungguh beribadahnya karena Allah. Bagaimana gambarannya tidak tulus beribadah itu? Allah mengatakan, fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Mereka tenang beribadah kepada Allah hanya karena kepentingan dunianya terkabul. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Ketika nikmat dunianya dicabut, dia kecewa dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan berpaling dari Allah. Maka Allah mengatakan, inilah kerugian yang nyata. Ya, zalika huwal khusranul mubin. Inilah kerugian yang nyata. Kalau dia tidak segera berubah dan bertobat, dia tidak hanya merugi di dunia, tapi juga merugi di akhirat. Jika kemudian dia mendapatkan keinginannya di dunia, tapi semakin jauh dari Allah, itu disebut dengan istidraj. Istidraj. Tidak setiap keinginan terkabul, terwujudkan, lantas itu bermakna kemuliaan atau kebaikan. Iblis meminta umur yang panjang dan sehat walafiat tubuhnya. Apakah dikabulkan? Dikabulkan. Apakah itu bermakna kemuliaan bagi iblis? Tidak, itu namanya istidraj. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-44 Allah mengatakan,
falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idzahum mublisun. Apabila seseorang semakin jauh dari Allah, justru kemudian semakin jauhnya dari Allah, semakin terbukanya pintu-pintu dunianya. Dia semakin jauh dari Allah, tapi pintu-pintu dunia semakin terbuka. Ini yang disebut dengan istidraj. Hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ketika dia sudah sampai pada puncak karir kesuksesannya, datang kematian secara mendadak, jadilah dia orang yang sangat menyesal dan merugi karena tidak mempersiapkan bekalnya untuk akhirat. Ya. Dia tersibukkan dengan dunianya, tidak lagi ada kesempatan untuk baca Quran, tidak ada kesempatan sholat, sibuk dengan dunia. Maka tidak ada yang bisa mengakhiri ketamakannya terhadap dunia kecuali kematian. Begitu kematian datang, sadarlah dia, ternyata harta benda tidak bermanfaat untuknya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Datang kematian, terungkaplah hakikat bahwa ternyata harta, keturunan yang dibanggakan tidak bermanfaat sedikit pun kecuali siapa yang kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat. Kenapa kita beribadah kepada Allah tidak langsung dikasih dunia? Padahal mudah sekali Allah kasih kita dunia. Bahkan Allah menjanjikan tentang sebab-sebab datangnya rezeki adalah dengan ibadah kepada Allah. Kenapa enggak langsung dapat dunia begitu kita sholat langsung dapat dunia? Pertama adalah supaya kita sadar ibadah itu haknya Allah, bukan haknya kita. Supaya kita persembahkan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua supaya kita itu tidak terframing di dalam kepala kita bahwa nikmat terbesar itu adalah dunia. Setiap kali kita ibadah langsung dikasih dunia, seolah-olah dunia itulah balasan terbaik. Padahal Allah mengatakan di dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat Allah berupa iman, Islam, kemudahan beribadah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya dengan nikmat kemudahan beribadah itu dia bersyukur, dia bergembira. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih bernilai dari semua kekayaan dunia yang diinginkan. Jadi kelelahan di dalam ibadah itu lebih bernilai dari kesenangan dunia. Makanya kita beribadah ada lelahnya, ada letihnya, supaya kita mendapatkan kenikmatan yang lebih dahsyat daripada kenikmatan dunia. Seolah-olah nanti kita menyangka kalau kita dapatkan dunia selalu setiap kali kita beribadah, seakan-akan inilah nikmat yang terbesar, yaitu dunia itu. Padahal dunia ini setelah diciptakan Allah nggak pernah pandang, Allah nggak pernah nilai. Maka bagaimana Allah munculkan contoh-contoh di dalam Al-Quran para nabi supaya kita bersabar. Ada nabi yang fakir dan miskin, jangankan pekerjaan, tempat tinggal pun tidak ada, Nabi Isa alaihissalam. Maka orang yang kemudian tidak beribadah kepada Allah karena alasan kemiskinan, dihadirkan Nabi Isa nanti di akhirat. Lalu ditanya kepada Nabi Isa tentang kemiskinannya, apakah dia orang yang mengaku miskin ini mengalahkan kemiskinannya Nabi Isa? Orang yang mengatakan, ya Rob, saya sibuk dengan kekayaan saya sehingga saya tidak ibadah, dipanggil Nabiullah Sulaiman. Apakah dia lebih kaya dari Sulaiman? Orang yang mengaku saya sakit tidak ibadah, dipanggil Nabi Ayub. 15 tahun, 20 tahun dia sakit, tubuhnya dimakan ulat. Dipanggil, apakah sakitnya lebih parah dari Nabi Ayub? Tapi Nabi Ayub mengatakan, ya Allah, aku tidak pernah putus berzikir dan beribadah kepadamu. Ya. Dipanggil orang yang mengatakan, ya Rob, saya tidak punya anak. Dipanggil Nabi Zakaria yang lama baru punya anak. Bahkan istrinya sudah mandul, baru dikaruniai anak, Yahya. Dipanggil, seberapa sabar kamu? Apakah kita mengenal Allah cuma sebulan? Sebulan kita bersabar berdoa, lewat sebulan kok doaku tidak dijabah. Apakah kita mengenal Allah cuma sebulan? Kita mengenal Allah itu harus sepanjang umur kita. Sebab ikrar kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka mengenali Allah itu bukan hanya sebulan, bukan hanya 2 bulan. Kok 2 bulan doaku tidak dijabah? Akhirnya dia berpaling dari Allah. Sayang, dia hanya mengenal Allah hanya 2 bulan. Artinya dia bersabar dengan takdir Allah yang belum menyenangkannya 2 bulan saja. Selebihnya dia sudah kecewa dengan Allah. Padahal ikrar kita, hidupku dan matiku untuk Allah. Maka Allah dengan apapun perbuatannya kepada hambanya, dalam surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak digugat
Allah tidak dikritisi, Allah tidak dipertanyakan tentang apapun perbuatan Allah kepada hambanya. Ya, orang yang soleh ditimpakan musibah, kenapa ya Allah kok tega menimpakan musibah kepada hambanya yang soleh? Perbuatan Allah nggak dikritisi. Suatu kampung ditimpa musibah bencana alam, padahal di kampung itu orang soleh semua. Ada kampung yang jahat, yang bejat, yang zalim, kok mereka makmur-makmur saja? Kok Allah tidak adil? Allah tidak digugat dengan perbuatannya, karena Allah berbuat dengan ilmu dan berbuat dengan hikmah. Tapi satu hal yang harus kita imani sebagai tanda kita mengenali Allah, Allah mengatakan dalam surat Ghafir ayat 31, wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Allah tidak akan pernah berbuat zalim dengan hamba-hambanya. Makanya kita beribadah kepada Allah, karena itulah tujuan kita diciptakan, dan ibadah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah dengan sebaik-baiknya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Untuk ketaatan kepada Allah beri yang paling terbaik. Adapun yang Allah takdirkan kepada kita, kita berjiwa qanaah dan berjiwa ridho. Satu hal, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba yang bergantung kepadanya. Sehingga adanya masalah dalam kehidupan kita, supaya kita bisa memaknai arti dari Allahus Somad. Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Dan Allah membukakan jalan-jalan bertawassul kepadanya melalui ibadah tadi. Bertawassullah kepada Allah, lalu Allah akan menilai apakah yang terbaik engkau mendapatkan pengabulan atas apa yang kamu inginkan, atau dalam ilmu Allah kamu tidak bagus untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi yang kamu butuhkan adalah terbebas dari bala dan bencana. Sehingga keinginan kita tidak dikabulkan Allah, tapi Allah jauhkan kita dari bala dan bencana. Siapa yang mau dapat uang tapi langsung kemudian kecelakaan, patah tulang, terbaring rumah sakit? Apa artinya harta? Ternyata yang kita paling inginkan itu adalah kesehatan. Makanya Allah mentakdirkan kita itu mungkin tidak kaya, tetapi selalu sehat walafiat. Tapi ada juga nanti di akhirat, Allah tidak pernah kabulkan keinginannya di dunia, tapi Allah jadikan doanya itu sebagai tabungan di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sehingga ada dalam hadis, orang ini mengatakan, aku beruntung karena doa-doaku di dunia tidak pernah dikabulkan. Sebab doanya dia dapatkan dalam bentuk tabungan di akhirat, dan itu yang lebih dia butuhkan, karena sedikit amal solehnya, tapi karena banyak doanya yang tidak dikabulkan oleh Allah, dikabulkan di akhirat dalam bentuk pahala. Dan dia tidak pernah bosan berdoa, terus dia berdoa tapi nggak dikabulkan di dunia. Ternyata doanya itu menjadi tabungan di akhirat. Sehingga akhirnya kemudian dia mengatakan, aku beruntung doaku tidak dikabulkan di dunia, sebab yang aku butuhkan adalah amal di akhirat. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan husnuzon kepada Allah bagian dari akidah. Allahu a'lam bissawab. Cukup? Ya. Sedikit, salah satu boleh tidak kita, salah satu cara ini ya, untuk memuliakan Nabi Muhammad itu dengan membaca syair, dengan membaca syair, membaca kisahnya, itu boleh tidak Pak? Baik, di dalam mazhab Syafi'i, di dalam kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama Syafi'iyah, dan ini juga terdapat di dalam penjelasan Bidayatul Mujtahid. Ya, Bidayatul Mujtahid itu kitab yang menjelaskan tentang fikih dalam pandangan mazhab. Termasuk dibahas di sana tentang lafaz salawat. Lafaz salawat. Maka salawat yang utama atau salawat yang paling tinggi kedudukannya secara lafaz adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi. Itu jelas. Dan salawat yang terbaik adalah salawat yang Nabi ajarkan untuk selalu kita baca di tasyahud akhir. Itulah seutama-utama salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Inilah seutama-utama salawat, dan inilah setinggi-tingginya lafaz salawat, sebab langsung Nabi yang mengajarkan, dan perkataan Nabi adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Adapun kemudian syair-syair, pujian-pujian atau salawat-salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan dari lafaz Nabi dibolehkan, dengan syarat
tidak boleh ada gulu di dalam lafaz salawatnya. Apa itu gulu? Berlebih-lebihan dalam memberikan pujian kepada Nabi, bahkan melebihi apa yang menjadi haknya Nabi mendapatkan pujian. Misalnya mengatakan ada salah satu syair qasidah yang memuji Nabi dengan pujian seperti ini: wahai Muhammad, tidak akan terangkat bala, bencana dan musibah di dunia kecuali dengan namamu. Ini adalah syirik, tidak boleh. Sebab bencana dan musibah ini terangkat bukan karena nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau mensejajarkan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, anta nurun fauqa nurin. Engkau cahaya di atasnya cahaya. Padahal Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya bagi langit dan bumi. Ketika kita katakan ya Muhammad anta nurun fauqa nurin, engkau cahaya di atasnya cahaya, maka itu sama dengan Nabi lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau selamat lafaz salawatnya, ikuti apa yang Nabi sudah ajarkan. Kalau kemudian ingin buat salawat pujian syair, tidak masalah dan itu dibenarkan, tapi dengan catatan jangan sampai gulu. Gulu itu berlebihan di dalam memberikan pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi kalimat gulu adalah bahwa alam semesta ini tercipta dengan nur engkau wahai Muhammad. Itu juga adalah gulu, tidak dibenarkan dan tidak ada dasarnya sedikit pun. Ada hadisnya tapi palsu, ya, bahwa alam semesta ini tercipta dengan nurnya Muhammad. Itu adalah hadis yang palsu. Ya, baik. Jadi boleh, jawabannya boleh. Boleh syair-syair, qasidah-qasidah, pujian-pujian kepada Nabi. Mau bahasa Sunda, mau bahasa Indonesia, mau bahasa yang lain. Yang penting dalam pujian kepada Nabi tidak gulu, tidak berlebihan. Allahu a'lam bissawab. Ya. Tadi kan dijelaskan bahwa Rasulullah kan memberikan dari gelap ke cahaya, terang benderang gitu. Tapi di sisi lain kita miris seperti akhir zaman ini. Kita itu sangat jauh dari perilaku Rasulullah, terus teladan Rasulullah gitu. Dari seluruh lini kita sudah hilang Islam, satu persatu dicabut Islam dari tubuh umat Islam, dan kita sangat jauh dilihat dari kehidupan terutama di Indonesia, ya. Dari membaca Quran aja 68% tidak bisa membaca Quran. Terus dari sisi hukum, kita hukumnya bukan hukum Islam gitu, padahal kita mayoritas umat Islam gitu. Dari sisi yang lain, dan dari ekonomi kita banyak riba gitu, pinjol di mana-mana segala macam. Ini menunjukkan bahwa ternyata kita mayoritas Islam, tapi Islamnya itu tidak ada gitu di kehidupan kita gitu kan. Dari semua lini gitu. Itu kita tiap hari mungkin maulid Nabi seperti itu, tapi secara pengamalan Islamnya itu kita ternyata jauh gitu dari Islam itu sendiri, dan bahkan asing gitu di tengah-tengah masyarakat. Bahkan tadi dijelaskan bahwa Rasulullah secara akidah pun kita saling berdebat gitu sama umat Islam sendiri tentang Asy'ari, yaitu Allah di atas atau Allah ibarat seperti itu, ya, perdebatan akidah gitu ya, seperti apa Islam yang harus diimplementasikan gitu di tengah masih umat Islam ini gitu, seperti itu. Mungkin gambarannya gimana seperti itu, kita harus berpegang seperti apa gitu. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'du. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Bahwa memang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menempuh semua cara, semua wasilah untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah yang akan menjaga cahayanya ini, yaitu Islam. Meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Nah, Allah menjamin kejayaan untuk ajaran Islam dan agama Islam, tapi tidak dijamin untuk umat Islam. Allah menjamin kemenangan bagi Islam, tapi tidak dijamin bagi umat Islam. Kapankah umat Islam dijamin menang? Kalau mereka kembali kepada ajaran Islam, barulah Allah jamin kemenangan. Kemenangan bagi umat Islam ketika mereka kembali kepada agamanya dan menjadikan agama sebagai rambu-rambu kehidupannya, baru Allah jamin kemenangan. Sebab yang dijamin itu ajaran Islam.
Tidak ada yang bisa memadamkan cahaya Islam. Setiap kali ada upaya gerakan memadamkan cahaya Islam, akan muncul gerakan yang membangkitkan, yang memperjuangkan ajaran Islam. Tapi intinya cahaya Islam tidak akan pernah bisa padam. Namun umat Islam ini tidak dijamin akan ditolong oleh Allah. Umat Islam dijamin ditolong Allah kalau umat Islam ini berpegang teguh kepada ajaran Islam. Baru Allah jamin. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah, adapun fenomena akhir zaman ini, pertama kita harus imani dan optimis bahwa masa depan dunia ini adalah masa depan untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, bahwa Islam pasti kembali tegak, sebab kiamat tidak akan terjadi kecuali akan kembali tegak hukum Islam di muka bumi. 100% manusia akan menjadi muslim. Itu nanti ketika di masa kemasan Islam dengan dibawa kekhilafaan Isa bin Maryam. Ya, nanti Isa bin Maryam akan turun bukan sebagai nabi, sebagai umat Rasulullah, dan dia akan menjadi khalifah dan membawa Islam selama 7 tahun masa keemasan. Ya, jadi masa depan bumi ini adalah milik Islam dan kaum muslimin, dan kita optimis. Tapi Nabi juga sudah menyabdakan bahwa sebelum terjadi masa kemasan itu, kita akan diperhadapkan dengan masa-masa yang benar-benar Islam menjadi asing. Islam menjadi asing di tengah kaum muslimin. Orang yang mengamalkan sunnah, ini ajaran apa lagi? Padahal benar, cuma maksudnya menjadi asing karena jauhnya umat dari ilmu. Jauhnya umat dari ilmu dan jauhnya umat dari pengamalan Islam. Tapi yakinilah bahwa di tengah-tengah keterasingan itu ada orang yang memunculkan keasingan itu. Artinya bahwa ternyata tetap ada yang memperjuangkan Islam walaupun mereka itu jumlahnya sedikit. Buktinya dia dianggap asing. Karena dianggap asing karena tidak mayoritas. Yang mayoritasnya adalah meninggalkan ajaran Islam. Tapi ada. Nah, mudah-mudahan kita lah yang termasuk yang sedikit itu. Dan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak bebani kita dengan apa yang kita tidak sanggupi. Kita sanggupi, kita lakukan. Kita cuma bisa berdakwah, mengajar kaum muslimin di masjid, kita lakukan itu. Kita istiqomah. Kita hanya bisa buat pengajian sekali sepekan, sekali sebulan. Kita istiqomah dengan itu. Satu hal yang pasti bahwa di mana saja kita munculkan suatu gerakan-gerakan Islam yang benar, itu bagaikan cahaya. Cuma cahayanya mungkin masih lilin, yang hanya menerangi sekitar, belum seperti matahari. Tapi kelak nanti jadi matahari. Tapi kalau semakin banyak lilin-lilin bermunculan, pasti akan terang juga. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita tetap berdakwah sesuai kemampuan kita. Bagaimana kita bisa berdakwah sesuai dengan keterbatasan potensi kita. Kalau kita sebagai PNS, ya kita berdakwah sebagai PNS. Kita sebagai buruh, kita berdakwah sebagai buruh. Kita sebagai dosen guru, kita berdakwah dengan profesi kita. Ittaqillah haitsuma kunta, kata Nabi. Ya, kita bertakwa sesuai dengan kemampuan kita, dimanapun kaki kita berpijak, kita berdakwah. Ala kulli hal kita berdakwah. Dan satu hal lagi, bahwa Allah tidak pernah melihat hasil dalam perjuangan kita, tapi Allah melihat perjuangan kita, proses kita. Allah nggak pernah melihat hasil. Buktinya Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Berapa yang masuk Islam? Yang masuk Islam itu hanya 11 orang. Hanya 80 orang lebih sedikit. Kata Ibnu Abbas sekitar 80 orang. Artinya kalau hanya sekitar 80 orang yang masuk Islam, berarti dalam 11 tahun Nabi berdakwah itu hanya 1 orang yang masuk Islam. Apakah Allah katakan, wahai Nuh, engkau fasil, engkau gagal dalam berdakwah? Tidak. Tapi Allah katakan, salamun ala Nuh, keberhasilan bagi engkau wahai Nuh. Karena keberhasilan di dalam berdakwah adalah selagi dakwah itu ditopang dengan sunnah-sunnah yang benar, dengan akidah yang benar, ibadah yang benar, adab yang benar, maka itulah keberhasilan dalam berdakwah. Bukan banyaknya pengikut. Kalau banyaknya pengikut, ajaran Ahmadiyah saja banyak pengikutnya. Orang kafir paling banyak di muka bumi ini. Apakah kemudian itu menjadi legitimasi ajaran itu lebih benar karena banyak pengikutnya? Bukan ukuran banyaknya pengikut menjadi kebenaran suatu ajaran. Tapi apakah ajaran itu ditopang dengan akidah yang benar, ibadah yang benar, dan adab-adab yang benar. Itulah kebenarannya. Sehingga walaupun sedikit kita bersabar, sebab cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kita akan meninggalkan dunia ini. Dan setiap kita nanti akan nafsi-nafsi. Ya, kita akan pertanggungjawabkan diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika kita berdakwah dengan mengajak manusia, itu menjadi amal jariah untuk kita. Sebab berdakwah ini membutuhkan media,
Di antara medianya adalah orang lain yang harus kita jumpai untuk berdakwah. Dan kalau kita berdakwah, Allah janjikan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu berdakwah, Allah perbaiki dirimu dan Allah ampuni dosamu. Sehingga semakin kita banyak berdakwah, semakin yang kita harapkan bola yang kita lempar pantulannya kembali ke kita. Orang yang kita lempari bola itu entah dia terima bolanya atau tidak, itu hidayah dari Allah. Tapi yang kita harapkan semakin keras lemparan, semakin keras pantulannya kembali kepada kita. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah perkataan yang baik dan benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dengan mengucapkan kalimat dakwah, Allah perbaiki dirimu dan Allah ampuni dosa-dosamu. Sehingga kita yang butuh berdakwah, bukan dakwah yang butuh kita. Kita yang butuh Islam, bukan Islam yang butuh diri kita. Allahu alam bisawab. Sehingga insya Allah dengan kondisi saat ini kita tidak pesimis, terus kita berdakwah, terus kita berjuang dengan kemampuan kita, dan Allah akan melihat perjuangan dan proses kita. Allahu alam bisawab. Cukup ya? Naktafi bihadzal qadar, nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada YouTube-nya nanti. Udah link kan? Ada YouTube-nya nanti.